Hanya kasih yang mengalir dari hati Kristus yang dapat menyembuhkan. Hanya orang yang kasih mengalir di dalamnya, seperti getah dalam batang pohon, atau seperti darah dalam tubuh, yang dapat memulihkan jiwa yang terluka. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Hari Jumat tanggal 14 Agustus ini merupakan bagian pendalaman dari judul Sebuah Potret Kasih. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Berikut tulisan Ellen G. White dari Kisah Para Rasul, halaman 261, Lift Him Up, halaman 134, dan Membina Pendidikan Sejati, halaman 102. Bagaimanapun tingginya pekerjaan seseorang, tetapi hatinya tidak dipenuhi kasih kepada Allah dan sesamanya manusia, ia bukanlah murid Kristus yang benar. Walaupun dia mempunyai iman yang besar dan mempunyai kuasa untuk melakukan tanda-tanda ajaib, namun tanpa kasih, imannya akan menjadi sia-sia. Dia mungkin menunjukkan kebaikan yang besar, tetapi seandainya dia menyerahkan seluruh hartanya untuk menjamu orang miskin, perbuatan yang demikian tidak menjadi alasan untuk berkenan kepada Allah. Dalam semangatnya, dia mungkin menjadi seorang yang mati syahid. Namun, jika dia tidak digerakkan oleh kasih, dia akan dianggap oleh Allah sebagai seorang yang suka memperdaya diri sendiri atau seorang munafik yang berambisi. Kita sudah berlimpah dengan khotbah. Yang paling dibutuhkan adalah kasih bagi jiwa-jiwa yang binasa. Kasih yang datang dalam aliran yang kaya dari tahta Allah. Kekristenan sejati menyebarkan kasih kepada semua makhluk. Ia menyentuh setiap bagian vital, otak, hati, tangan yang menolong, kaki yang memungkinkan manusia untuk berdiri teguh di tempat Allah, meminta mereka berdiri, sehingga mereka tidak akan membuat jalan kaki mereka bengkok, agar orang yang lumpuh tidak tersesat. Kasih Kristus yang membara dan menghancurkan bagi jiwa-jiwa yang binasa adalah kehidupan dari seluruh sistem kekristenan. Hanya kasih yang mengalir dari hati Kristus yang dapat menyembuhkan. Hanya orang yang kasih mengalir di dalamnya, seperti getah dalam batang pohon, atau seperti darah dalam tubuh, yang dapat memulihkan jiwa yang terluka. Berikut ini aplikasi hidup dari penuntun guru dan rangkuman roh nubuat. Seluruh rencana keselamatan berpusat pada Yesus Kristus. Sejak janji pertama di Eden, melalui pelayanan tempat kudus, hingga pengorbanan Kristus di kayu salib, Allah menyatakan kasih-Nya yang tidak berubah kepada manusia. Hukum Allah mencerminkan karakter-Nya yang penuh kasih, adil, dan benar. Melalui kelahiran baru dan pekerjaan Roh Kudus, orang percaya dipanggil untuk terus bertumbuh dalam iman, hidup selaras dengan kehendak Allah, serta memelihara tubuh, pikiran, dan hati sebagai milik Tuhan yang telah ditebus dengan darah Kristus.
Pertumbuhan rohani yang sejati akan terlihat dalam perubahan karakter. Kasih kepada Kristus menghasilkan kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, dan kepedulian kepada sesama. Bukan kesombongan atau keinginan untuk dipuji. Di tengah dunia yang dipenuhi kesesatan dan kebingungan, umat Tuhan dipanggil untuk berpegang teguh pada firman-Nya, mengajarkan kebenaran dengan kasih, dan menjadi terang bagi dunia. Ketika iman, pengharapan, dan terutama kasih memenuhi kehidupan kita, karakter Kristus akan terpancar melalui setiap perkataan dan perbuatan, sehingga banyak orang dituntun untuk mengenal Allah yang penuh kasih dan memperoleh pengharapan akan keselamatan. Rencana keselamatan tidak hanya menyelamatkan manusia dari dosa, tetapi juga memulihkan karakter Allah di dalam diri umat-Nya. Semakin dekat kita kepada Kristus, semakin nyata kasih, kekudusan, dan kebenaran-Nya terlihat dalam kehidupan kita, hingga kita siap menjadi warga kerajaan surga. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.